Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas hal lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung aja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Oke guys, kembali lagi bersama aku si Bola Reader. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan light novel yang berjudul Fushinokami Hengyou Kara Hachimeru Bun Mei Seiki volume 1 part 2. Dan langsung saja kita menuju pembahasannya. Let's go. Dari video sebelumnya kita lihat MC datang ke gereja untuk baca buku dan ketemu pendeta dan menantang karena nggak pinjamin. Oke, kita lanjut aja guys. Panen musim gugur sudah berakhir. Jadi petani tenang. Tapi itu nggak berarti petani punya waktu kosong. Jika gak manen gandum di musim dingin untuk sambut musim semi, kita mati kelaparan dan gak ada bekal untuk musim dingin. Kita mati kedinginan. Kayak mainin game survival mode neraka di mana masalah sepele bisa bikin fatal. Satu-satunya hiburan adalah angka kematian rendah dari daerah lain di musim dingin karena sedikit salju. Sungguh standar yang buruk untuk hiburan. Jadi apa aku boleh pinjam buku? Apa kau sudah bosan dengan yang ini? Kayak biasa, Volke muterin mata yang kurang tidur. Aku gak tahu yang membuatnya kesal. Bukannya sebulan udah cukup untuk ini, ku balas. Ini cuma sebulan, gak mungkin skill bacamu berkembang cuma dalam sebulan. Apalagi belajar, Kayaknya kami mengobrol lewati satu sama lain. Dia pikir aku berhenti belajar cara baca buku ini. Aku gak disinggung. Tapi itu bisa benar karena aku gak punya ingatan masa lalu. Saat aku ingin jadi orang terhormat, aku berterima kasih ke pendeta karena sudah pinjamin buku dan sopan ngulang. DM, aku udah ingat surat buku ini. Boleh aku pinjam buku yang lain? Jangan anggap aku bodoh. Kalau mau bohong, bikin yang lebih terpercaya. Saat ketawa mengejekku, semua rasa syukur hilang seketika. Gitu, kau anggapku bocah 8 tahun gak bersalah. Bohong tanpa bukti, gak usah bukti. Pelajari pembaca buku dalam sebulan gak mungkin. Kehabisan tanya, maksudku kau cuma bisa baca kalimat awal. Itu pun aku yang ngajarimu. Kayaknya dia ngacangin aku. Gak ada hal lain untuk ku omong dengan cara biadab. Ada satu cara, harus perang. Tapi gak perang suci. Gak ragukan lagi di depan pendeta itu yang ragu. Niat seorang belum dipercayai. Ku tarik karpet merah di bawah pendeta ini yang gak percaya orang dan buat tersandung. Apa yang ku lakuin kalau terbukti salah? Ku tantang. Gak ada jalan. Oke, kalau gitu ku minta pakai hakmu untuk meminjam buku di bawah pengawasmu. Jika aku bisa buktikan kalau bisa baca. Jika kau bisa buktiin kalau aku salah, aku biarin kau pinjam buku semaumu. Volker nantang aku pakai roasting. Yuk lihat. Cara cepat adalah baca buku koleksinya, tapi ditulis tangan. Jika aku memilih buku tulisan tangan aneh, aku dapat masalah. Bisa saja kebalikan tulisan Volker aneh, bisa saja gitu. Ku mikir cara bagus buat buktikan. Jika bisa kau minjamin pena dan kertas, kau mau lakuin apa? Aku tulis kontrak. Kalau kau pinjamin buku sebagai hukuman karena udah nyebut aku pembohong. Bunuh 2 burung pakai batu. Karena aku pakai surat-surat Volker buat studiku, kemungkinan kecil dia gak bisa baca tulisanku. Jika benar ku buat kesalahan, kontrak itu batal. Tapi jika aku tulis dengan benar, ku buat dia tanda tangani. Kayak diharapin. Volker gugup tahu rencanaku. Meski mikir gak mungkin dia ragu dengan pemikat kayak kontrak. Gimana kita akan lanjut? Kita gak usah ngelakuin semua ini. Tapi kalau ini ku minta maaf. Ku kayak terluka kau nyebutku anak murni. Anak bodoh. Kau sangat sedih sampai gak berhenti nangis. Ku coba untuk kayak sedih dan
pura nangis. Ku ingin provokasi dia. Akan jauh lebih seru bawa di titik saat dia benar nolak mohon maaf pada anak nakal kayak aku. Kayaknya berhasil. Kau ngomong apa bocah nakal? Kau nggak terluka dikit pun. Akan ku robek kulit tebal kayak iblis buat nunjukin siapa yang benar. Volker neguk bahu saat pergi. Dia ambil pena dan kertas. Ku win. Ku menang. Omong-omong, setan yang disebut orang gede, apa benar ada di dunia ini? Ku kira mereka hanya hantu buat nakuti bocah agar jauh dari bahaya. Namun, saat udah pengalaman horor di masa lampau, aku gak bisa lagi ketawain fenomena horor lain. Tunjukin padaku bocah bodoh. Ya pak, ku sila ngin tangan dan tangguh, tapi aku bisa tahu ragumu lewat mata. Aku celupin pena buku ke bulu ke tinta dan tulis perlahan, tapi gak mulus karena aku jarang nulis atau pakai pena bulu. Maaf kalau burik tulisku, tapi bisa kau baca saat kelar. Ku nyeka dakiku, meski ku gak keringatan. Ku lihat wajah Volker jadi pucat. Ku tahu dia bisa baca. Apa kau buka hati buat baca? Ku gak percaya. Kau ternyata pergi dan belajar baca dan tulis dalam sebulan. Dia panik banget saat baca tulisanku, tapi ini yang ku tulis. Untuk hukuman karena nyebut dia bohong, pendeta Volker izinin Ash buat minjam buku di bawah pengawasnya. Hokinya dia pelajari fonogram. Jika itu ideologram, enggak mungkin ku pelajari sebulan. Ideogram itu lebih kompleks ketimbang fonogram. Gampang ditulis buat keseharian, begitu kau hafal ucapan dan hurufnya. Gitu jauh lebih nyaman. Kau kecil gak Ash? Gimana kau ingat surat ini? Kau gak bisa baca sama sekali. Dia cek silangku saat pegang bahuku. Ku takut, mirip kayak muka zombie pendeta yang mendekat wajahku kayak mau gigit. Ya, aku hanya ingat huruf saat kau ajari padaku, terapin di kata lain, terus nebak kata yang gak ku tahu, kayak lagi pecahin kode. Gunain kata yang pernah ku dengar selama 8 bagai titik awalku. Udah isi banyak celah, namun ada huruf dan makna yang bisa ku baca tapi gak ku tahu. Kayaknya aku harus belajar daripada baca buku. Pastor Volker duduk di kursinya, gak dramatis. Meski diingat aku anak umur 8 tahun di desa yang buta huruf, mungkin gak dilebihin. Gimana pun ini kontrak dibuat. Ku minta dia tanda tangannya agar bisa minjamin banyak buku. Jika bisa, ku ingin baca buku agama lain atau story simple dengan kata-kata sama. Ku mikirin hal sama dengan cerita orang suci atau buku pelajaran itu gak punya kata sulit dan senang dibaca. Saat ku lihat Volker ambil buku, senyum di wajahku. Ku tinggalkan gereja dengan air mata, hargai hal kayak buku. Di pikiranku hanya buku. Tanganku pegang buku dengan cerita. Karya seni manusia dipenuhi dengan harapanku untuk hidup. Angkat suasana hatiku kayak sedang terbang hingga aku kayak meledak di langit dan gabung bintang. Ku pikir aku terbang di atas tanah saat ada yang manggilku, "Hey Ash, bisa kau kesini?" Pakai nanya. Dengan senyum lebar ku datang dan sapa dia, "Hai Maika, ini cuaca bagus untuk hidupku." Waduh, buset anjing. Hei, itu Lady Maika, seumuranku. Dia gadis yang populer di kalangan cowok seusiaku. Karena punya senyum cerah dan ramah kayak biasa, kepang tertiup angin dan senyum kayak sinar matahari. Ya, cuaca hari ini agak-agak bagus. Apa kau gak lihat semua awan mendung kayak di langit di atas kita? Pemandangan langka. Saat mikir cuaca terkait suasana hatiku ngangguk. Ya, suhunya rendah, musim dingin mau tiba. Ku tambahin dengan senyum biar dia hati-hati gak masuk angin di cuaca ini. Makin banyak awan keraguan lewat di wajahnya, kayak mau hujan es. Ku rasa gak masuk akal. Apa hati kau sedang suasana baik? Ya, memang suasana hati bagus, ku jawab dengan senyum. Coba lawan Maika. Kayak mau bikin badai musim dingin. Di musim dingin matahari lemah karena moodku rusak alam
dan berenergi tinggi. Senyumku ngalahin sinar matahari bersinar. Oke guys, senyum bersinar. Oke guys, ini dia ilustrasinya, bisa dilihat kalau si Ash sedang full senyum sambil bawa buku yang dia dapatkan dari gereja dengan nantang pendeta buat buktiin kalau dia bisa baca dan nulis, sedangkan Maika nampak kebingungan dengan tingkah Ash yang lagi senyum kayak suasana hati lagi bagus. Baik, oke guys, itu dulu dan lanjut. Ku gak ngira kau bisa senyum gitu, katanya. Dengerin dia ngomong gitu, ku miringin wajahku. Bukannya ku senyum terus. Ya, kayaknya senyumku hanya gimmick belaka. Belakang ini ku senyum dengan hati. Ku kira senyumku sama, tapi Lady Maika bisa bedain itu gigi, tapi dia membeku. Maika, kamu gak apa-apa? Apa ada yang salah dirinya? Ku coba deketin wajahnya yang cantik dan agak merah. Apa ini merah biasanya? Ku ngepalkan tangan di dada dan kayak kesakitan. Apa kau masuk angin? Ku tanya. Ini bakal jadi buruk di tempat ini. Flu penyakit yang fatal. Di atas diet mereka kurang gizi. Obat-obatan adalah komoditas umum di sini dari ingatan masa laluku. Di sini hampir gak ada masuk angin. Di sini hampir gak ada. Kayak masuk angin kayak hukuman mati. Jika kau rasa gak enak badan, bisa ku antarkan pulang. Ku sentuh tubuh Maika yang kecil. Ku omong kecil walau tinggian dia agak gemetaran. Apa ada listrik? Ku gak rasain apa-apa, tapi mengingat cuaca buruk. Gak, aku oke. Maika dengan malu mundur jariku menatapku dengan mainan rambut. Kau gak usah khawatir akanku. Ku gak masuk angin. Yakin kau? Yakin? Masih memerah. Dia bingung karena aku deketin. Ku pikir dia gak ada masalah deket cowok karena ku telah bermain dengannya sehari sebelumnya. Aku rasa gak salah. Cewek cenderung lebih dewasa ketimbang cowok. Ya, aku lega kau baikan, tapi baik-baik saja. Kau rasa kau orang penting. Maika itu gadis ramah dan aktif. Dia juga putri kepala suku, karena itu dia sangat penting di sini. Kalau berjalan lancar, dia bisa jadi pewaris selanjutnya, mengingat kawaii dan tinggi dia buat populer di kalangan cowok Swiss. Pacarin bang, biar lu jadi penguasanya. Pacarin kalau bisa entot bang. Ku penting wajah memerah. Ya, begitu banyak. Ku ngangguk. Ku harap sadar dengan dirimu sendiri. Ku mikir kau kadang bisa terluka saat ku lihat kau betapa kasar mainnya. Oh. Maika merunduk. Dia punya kesadaran juga, tapi masih anak-anak. Wajar kalau dia bermain dan kayaknya bersenang aktif ketimbang cowok seusianya. Jadi waktu ku suruh diam, dia gak dengerin. Oke, ini dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys ya. Bye bye.